Biasa istighfar 100 sehari, bulan Rajab ini tambahi. Karena ini pintu tobat terbuka luas. Jadi Nabi menyuruh kita membaca 100 sehari. Bukan saja menyuruh, Nabi kita sendiri mempraktikkan itu. Nabi ini kakarimut muntong. Kakarimut muntong. Ada sahabat yang menghintipakan. Kenapa dibaca Nabi itu? Sekalinya orang belum baca itu, baca itu. Ini bulannya. Bulannya. Mana sudah membaca itu 100. Tambahi pagi sore 100. Jadi 200. Karena ini bulan di mana kita disuruh memperbanyak minta ampun kepada Allah. Kenapa disuruh kita berbanyak minta ampun kepada Allah? Karena Allah pada bulan ini membukakan pintu kemaafan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib zurriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, tokoh agama yang kita hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat anugerah yang curahkan kepada kita. Dengan demikian kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan barakah, kebaikan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kita masih diberi umur, diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa bertemu di bulan Rajab, bulan yang penuh berkah. Bulan Rajab ini bukan hal yang penting. Ini bulan yang luar biasa. Rajab ini disebut syahrullah, bulannya Allah. Dalam 12 bulan itu hanya ada satu bulan yang disebut syahrullah, bulan Allah. Sangat beruntung, sangat bersyukur orang-orang yang bisa bertemu, berjumpa, berada di bulan Rajab. Oleh karena itu, kita mestinya merasakan anugerah Allah ini. Kita mestinya merasakan nikmat Allah bahwa kita masih diberi umur, diberi kesehatan pada bulan Rajab, bulan yang penuh berkah ini. Apa kemuliaannya bulan Rajab ini daripada bulan-bulan lain? Disebut syahrullah, bulan Allah. Salah satu kemuliaan bulan Rajab ini adalah Allah memberikan ampunan,
Allah memberikan kemaafan kepada hamba-hambanya lebih daripada bulan-bulan yang lain, terutama bagi mereka-mereka yang mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan Rajab inilah bulan yang paling tepat kita minta ampun kepada Allah dari segala dosa yang kita kerjakan. Bulan Rajab inilah bulan yang paling pas untuk minta maaf kepada Allah atas banyaknya pelanggaran yang kita kerjakan, baik pelanggaran anggota tubuh, pelanggaran yang zahir maupun pelanggaran yang batin. Belum lagi pelanggaran penyalahgunaan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita diberi nikmat mata, kita gunakan pelanggaran dengan mata itu. Kita diberinya tangan, kita gunakan pelanggaran dengan tangan itu. Kita diberinya kaki, digunakan pelanggaran dengan kaki itu. Nah, bulan Rajab inilah bulan yang paling pas untuk minta ampun kepada Allah. Bulan Rajab ini yang disebut dengan Syahrul Istighfar, dengan bulan minta ampun kepada Allah. Artinya apa? Allah membuka pintu seluas-luasnya pada bulan Rajab ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ada 4 kelompok manusia, ya kita nih, pada bulan Rajab. Kelompok yang pertama, kelompok mardiyun, kelompok yang diridhai oleh Allah, kelompok yang dicintai oleh Allah. Siapa kelompok ini? Kelompok ini kelompok yang sudah menyediakan untuk kedatangan bulan Rajab. Dia sediakan dirinya, dia siapkan tubuhnya, dia siapkan tempatnya untuk kedatangan bulan Rajab. Dan selama bulan Rajab dari awal sampai akhir dia gunakan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Ini kelompok mardiyun, kelompok yang diridhai, disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum datang lagi Rajab, ini palak Rajab nih. Ayo kita bersiap-siap. Kita siapkan semuanya. Kita bulan Rajab ini bulan penuh ampunan. Nah, sejak mulai Rajab kita minta ampun kepada Allah. Tiap hari kita minta ampun kepada Allah. Sampai akhir Rajab dia terus melakukan minta ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini kelompok mardiyun, kelompok yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kelompok yang kedua, kelompok muhsinun yang berbuat baik. Dia tidak tahu menahu pada awal Rajab. Dia anggap Rajab seperti bulan biasa, tanpa ada perubahan sedikit pun memasuki suasana Rajab. Berlalu Rajab sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, setengah bulan Rajab, belum biar apa-apa. Masih tersisa Rajab. Baik seminggu, baik 2 hari tersisa. Dia sadar, ini Rajab. Ini bulan di mana Allah curahkan ampunan kepada manusia. Saat itu dia langsung tobat kepada Allah. Saat itu dia tiap hari istighfar kepada Allah. Tiap hari dia perbaiki dirinya sampai akhir Rajab. Maka ini kelompok muhsinun, kelompok yang baik. Artinya kalau kita belum ada kesempatan, kalau kita belum ada golongan di golongan pertama, masih ada golongan kedua, muhsin. Kita tadi mungkin anggap Rajab bulan biasa. Nah, sekarang kita harus sadar ini bulan ampunan. Bulan Allah memberikan ampunan cuma-cuma kepada manusia.
Saatnya minta ampun mulai hari ini. Kalau ini kita bisa efektifkan sampai setengah bulan, kita dianggap kelompok muhsinun, kelompok yang berbuat baik. Kelompok yang ketiga, mamkutun, yang dimurkai. Dia bersiap-siap di awal Rajab. Dia persiapkan di awal Rajab, memperbaiki diri, memperbanyak istighfar kepada Allah. Tapi hanya sampai beberapa hari dia lupa istighfarnya karena kesibukan dunia. Kada tahu lagi hidup 15, kada tahu lagi hidup 20. Sibuk dengan urusan-urusan dunia. Padahal hari pertamanya bagus, hari keduanya bagus, ketiga bagus, tapi selanjutnya dia lupakan. Sampai Rajab berakhir, ini kelompok yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kelompok yang keempat ini mamkut, yang dibenci oleh Allah. Hum la yubalun bi Rajab, tidak peduli dengan bulan Rajab. Tidak peduli bulan Rajab. Biasanya malam badung, tatap bulan Rajab badung. Biasanya tiap malam pecatur, tatap bulan Rajab pecatur. Pada Rajab ini syahrullah, bulannya Allah. Nah, ini mamkutun, ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah dzalik. Nauzubillah dzalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi Rajab ini istighfar. Biasa istighfar 100 hari. Bulan Rajab ini tambahi. Karena ini pintu tobat terbuka luas. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini Nabi menyuruh kita membaca 100 sehari. Bukan saja menyuruh, Nabi kita sendiri mempraktikkan itu. Nabi ini kakarimut muntong. Karimut muntong. Ada sahabat menghintipakan. Kenapa dibaca Nabi itu? Sekalinya Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Menambah baca itu, baca itu. Ini bulannya. Mana sudah membaca itu 100, tambahi pagi sore 100, jadi 200. Karena ini bulan di mana kita disuruh memperbanyak minta ampun kepada Allah. Kenapa disuruh kita berbanyak minta ampun kepada Allah? Karena Allah pada bulan ini membukakan pintu kemaafan kepada hamba-hambanya yang minta ampun kepadanya. Nah, para muhibbin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Bulan Rajab disebut dengan syahrul istighfar, bulan istighfar. Bulan Rajab disebut juga dengan syahrullah, bulannya Allah. Nah, artinya bulan Rajab ini kita minta ampun kepada Allah dengan ampunan yang sebanyak-banyaknya. Masih ada kesempatan untuk memperbanyak istighfar ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian pada bulan Rajab ini kita mengambil berkahnya, membaca sedikit tentang sejarah Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diisrakan dari Mekah ke Baitul Maqdis, namanya Isra. Kemudian Nabi dimi'rajkan dari apa? Dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Itu namanya adalah Mi'raj. Untuk apa Nabi kita diisrakan, dimi'rajkan ini? Dijelaskan dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan tanda-tanda kami. Nabi diisrakan dari Mekah ke Baitul Maqdis, dimi'rajkan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha agar melihat ayat-ayat Allah.
Yang kedua untuk apa lagi? Untuk menerima tugas melaksanakan sholat 5 waktu. Kewajiban-kewajiban lain Jibril disuruh turun kepada Nabi. Puasa, zakat, haji, sedekah, macam-macam. Hanya Jibril yang turun kepada Nabi. Tapi untuk kewajiban salat, Nabi yang diminta Allah untuk datang menghadap Allah. Sekaligus untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Apa sembahyang yang diterima? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu. Artinya apa? Bahwa setiap manusia itu mesti wajib mengerjakan 5 waktu sehari sembahyang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita ketahui, sembahyang 5 waktu ini kelebihan Nabi kita yang diberikan Allah, ada mempunyai 5 waktu. Maghrib ada 5 waktu, isya ada 5 waktu, subuh ada 5 waktu, semua ada 5 waktu. Waktu fadilat, waktu ikhtiar, waktu jawaz, waktu karaha, waktu harap. Nah, ini rahmat Allah kepada kita. Kita diberi pilihan sembahyang itu. Kada cuma 1 waktu. Utamakan kita bisa waktu fadilat. Kada kawa waktu ikhtiar. Kada kawa waktu jawaz. Waktu boleh. Jangan sampai kita kepada waktu jawaz karaha. Jangan sampai kepada waktu tahrim, waktu haram. Kita ada pilihan sembahyang. Maksimal 3. Fadilat, ikhtiar, jawaz. Jangan sampai ke waktu makruh, jangan sampai ke waktu haram apalagi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sebenarnya uraian ini cukup luas dan cukup memakan waktu yang banyak penjelasan tentang kenapa waktu sembahyang itu ada fadilah. Kenapa ada waktu sembahyang itu waktu ikhtiar. Kenapa sembahyang ada waktu jawaz. Yang penting kita tahu bahwa kalau kita bisa gunakan waktu fadilah. Kalau kada mampu juga terpaksa ke waktu ikhtiar. Kada kawa juga terpaksa ke waktu boleh, waktu jawaz. Jangan sampai sembahyang kita ke waktu makruh apalagi waktu haram. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan almarhum yang kita hauli ini mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.